Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka secara online di channel saya Muhammad Mulkan Azim. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaih. Yang telah membawa cahaya, penerang, petunjuk bagi kita di dalam kehidupan yang sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita telah merayakan hari Idul Fitri yang artinya yaitu audun kembali ke fitrah. Kalau kata Gus Baha itu katanya kembali ke KTP asal, yaitu KTP surga. Dulu kita Nabi Adam itu bertempat di surga, kembali ke KTP surga. Jadi ketika kita masuk kepada bulan Syawal itu kembali ke KTP asal, atau juga bisa kembali pada lembaran putih yang bersih. Jangan sampai ada noda-noda hitam lagi yang kita lakukan. Jadi kembali kita suci bersih. Semoga pada hari raya kali ini sebagai awal untuk kita bersama-sama memperbaiki keadaan kita bersama-sama untuk meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini izinkan saya sedikit menjelaskan terkait acara yang sering kita hadiri, acara yang sering kita lakukan ketika hari raya, yaitu yang kita kenal dengan acara halal bihalal. Acara halal bihalal sendiri itu sering kali kita jadikan ajang bersama-sama berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan para alumni-alumni pondok pesantren atau alumni-alumni sekolahan. Itu kita sering diadakan dengan atas nama acara halal bihalal. Apa sih halal bihalal sendiri itu? Jadi halal bihalal itu sejarahnya kalau kita di kalangan Nahdlatul Ulama itu dulu waktu Presiden Soekarno ingin mengumpulkan para pejabat, para nasionalis, para agamawan pada waktu itu pada tahun 1948. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh menyarankan perkumpulan itu dinamakan dengan acara halal bihalal. Jadi pencetus pertama kali menurut kita kalangan Nahdliyin acara halal bihalal itu yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh, yang dimana acara itu tidak ada di negara manapun kecuali di Indonesia. Jadi di Indonesia ini tidak hanya menjadi ajang agama atau ajang silaturahim saja, tapi juga dikemas oleh adat istiadat di Indonesia. Jadi sudah menjadi adat di Indonesia. Kemudian Kiai Haji Imron Jamil menjelaskan ada 3 hikmah halal bihalal yang terjadi di acara halal bihalal ini. Yang pertama yaitu kita di acara halal bihalal ini ada 3 makna tadi. Yang pertama yakni saling memaafkan. Di acara halal bihalal ini kita saling memaafkan. Dikatakan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi faman afa bismillahirrahmanirrahim faman afa wa aslaha wa fa ajruhu 'alallah. Jadi faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha dan berbuat baik, dalam kurung itu diterjemahnya meskipun kepada orang yang berbuat jahat kepada dia, fa ajruhu 'alallah, maka dia akan diganjar oleh Allah pahala yang tidak bisa kita perkirakan, hanya Allah yang tahu. Jadi kalau kita memaafkan orang yang salah kepada kita meskipun orang itu jahat kepada kita, memang sulit kita memaafkan orang yang jahat kepada kita karena mungkin membuat kita sakit hati yang mungkin seperti ditusuk-tusuk pisau.
Tapi kalau kita memaafkan orang tersebut, maka ganjaran yang kita terima itu diganjar oleh Allah secara langsung. Jadi tidak bisa diperkirakan pahalanya seperti apa orang yang memaafkan itu. Dan orang yang memaafkan itu ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis dengan riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi wa ma zada abdan bi'afin illa izan. Allah menambahkan wa ma zada abdan, menambahkan kepada seorang hamba bi'afin yang memaafkan itu, menambahkan apa? Illa izan, kecuali menambahkan, tidak lain menambahkan kecuali kemuliaan. Jadi Allah itu menambahkan orang yang memaafkan, derajatnya ditinggikan oleh Allah semakin mulia. Jadi kita kalau ingin memaafkan orang, meskipun orang yang berbuat jahat kepada kita, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi saling memaafkan. Kemudian yang kedua, di dalam makna halal bihalal ini sendiri, yaitu menjadi ajang silaturrahim. Jadi ajang silaturrahim. Jadi di acara halal bihalal ini kita menjadi ajang silaturahim antara sanak saudara, antara kawan, antara para saudara dan lain sebagainya. Dan dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa barang siapa dia yang silaturahim dengan saudaranya, maka ditambahkan atas dirinya itu rezeki dan umur yang barokah, yang panjang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang melimpah, rezeki itu tidak hanya kekayaan ya, tetapi rezeki berupa sehat, berupa keadaan kita yang sehat, berupa apapun itu, tidak hanya sesuatu yang bernilai uang, tetapi juga sesuatu yang bernilai kesehatan dan lain sebagainya. Kalau kita ingin, maka kita dibanyak-banyakin atau sering-seringlah kita bersilaturahim. Jadi itu makna yang kedua, hikmah yang kedua. Dan kemudian terakhir hikmah yang ketiga, yaitu kita ketika yang pertama tadi saling memaafkan, kemudian yang kedua saling silaturahim, yang ketiga saling menghormati. Ya, hikmah yang ketiga yaitu saling menghormati. Kita saling menghormati kepada sesama umat manusia. Jadi tidak hanya yang muda kepada yang tua, tapi juga yang tua harus menghormati yang muda. Jadi kita harus saling menghormati. Itu hikmah yang ketiga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya yang hak itu dari Allah dan kesalahan itu murni dari diri saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.